Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Aktivasi dan Optimasi Google Business School bersama narasumber Surya Erlangga, founder Surya Erlangga Teknomedia. Usaha Bapak Ibu sudah masuk Google Business School belum? Yuk temukan cara bagaimana menggunakan fitur di dalamnya. Ikuti pelatihan kali ini. Rangkum beberapa pertanyaannya dari Mas Eno, dari Bu Linda, Pak Yusuf, Pak Rama, kemudian juga Pak Basuki Rahmat. Ini seringkali tidak pernah terima kartu pos verifikasi nih, padahal alamat pengirimannya sudah selengkap mungkin. Itu kenapa ya? Sudah nunggu 4 hari, lalu kemudian dikirimkan melalui poskah, lalu kemudian tidak kunjung datang, solusinya bagaimana, berapa hari, silakan. Untuk verifikasi ya. Dan dikirim. Oke, berarti ini permasalahan tentang verifikasi ya? Betul, betul. Baik. Di sini akan saya jelaskan berbagai kemungkinan yang terjadi ketika kita membuat profil bisnis ya. Yang pertama, itu bisa tanpa verifikasi. Tapi parameternya juga belum jelas karena memang seperti apa ya? Seperti tergantung nasib ya. Jadi bisa nanti langsung verifikasi gitu. Kemudian juga nanti ada proses review. Proses review ini masih menunggu 2-3 hari, baru nanti ditentukan apakah harus verifikasi atau langsung approval gitu. Nah, baru yang kemudian yang di ketiga ini adalah harus verifikasi, yaitu menggunakan surat dan juga yang mana surat ini ada PIN verifikasinya. Kenapa sih kok nggak datang gitu ya? Nah, ini saya jelaskan berdasarkan dari pengalaman saya melakukan verifikasi di profil bisnis yang saya miliki. Satu, ada kemungkinan memang lokasinya tidak terjangkau oleh pengiriman. Karena dikirimkan melalui pos ya tadi. Ada ya daerah-daerah yang mungkin, mohon maaf, terlalu jauh dari kota, sehingga kurir mengalami kesulitan untuk mengirimkan karena memang seringkali dianggap sebuah dokumen yang sepele gitu. Baik. Kemudian juga saya pernah mengalami di mana kurir ini tidak mengirimkan ke alamat, artinya saya dihubungi harus ngambil ke agen, agen terdekat seperti itu. Nah, solusi yang bisa saya sarankan adalah sebenarnya di Google Business School ini ada support telepon yang bisa dihubungi untuk tahu bagaimana proses verifikasi ini berjalan. Apakah memang surat verifikasinya ini sudah dikirimkan atau belum? Itu sebenarnya kita ada dari Google menyediakan line telepon. Tapi kebetulan memang masa pandemi ini fitur telepon ini dinonaktifkan untuk sementara waktu. Oke, jadi solusinya seperti apa ya Mas untuk menunggu si verifikasi ini? Apakah harus ditunggu? Karena ada yang sudah 8 bulan katanya tidak ada verifikasi lebih lanjut ini. Betul. Nah, kalau untuk verifikasi, kalau sebelum masa pandemi ini memang saya sarankan untuk menghubungi line telepon yang disediakan oleh Google. Oke, atau baik. bisa jadi kita yang jemput bola ya? Ya, kemudian dari Google sendiri menyediakan event namanya Gapura Digital. Bapak Ibu bisa menghadiri secara virtual, di mana di sesi itu akan ada proses verifikasi yang memungkinkan Bapak Ibu untuk meminta verifikasi instan. Artinya tidak perlu surat, maka dari timnya Google akan memberikan PIN yang bisa digunakan untuk verifikasi ini. Oke, namanya apa tadi Mas? Gapura Digital. Diadakannya ada event-event tertentu atau saat-saat tertentu atau bagaimana? Ada jadwal tertentu, bisa diakses, bisa searching di Gapura Digital, nanti websitenya itu ada jadwal-jadwal di mana kapan Gapura Digital ini diselenggarakan. Baik. Sementara itu solusinya ya, dan jadi menunggu jadwal untuk Gapura Digital, Bapak Ibu bisa mengakses informasinya melalui Google juga di Gapura Digital ya, di search saja. Kemudian pertanyaan berikutnya Wijanarko Lokajaya. Baik. Nanti akan kami undang untuk live, tapi sebelumnya kita akan ke pertanyaan berikutnya dulu. Rikyas dari Blitar bertanya, cara hapus atau pindah alamat yang saat sudah tidak di tempat lama nih bagaimana nih Mas? Untuk mengganti alamat lama dengan alamat baru sepertinya ya. Memindahkan alamat ya? Hapus atau pindah alamat, betul. Hapus atau pindah alamat.
Di Iya. bagian info itu di bagian alamat kita bisa mengganti alamat detailnya. Jadi Oke. Edit ya? Tinggal ya, di diedit saja. bagian edit, di bagian informasi, di tab info itu di sebelah kanan teks alamat itu kita bisa edit alamatnya. Jadi kita bisa menyesuaikan alamat yang terbaru. Sesuai dengan yang baru. Baik. Ya. Yang sudah bergabung bersama dengan kita, live sudah bersama dengan kita Pak Wijanarko dari Lokajaya. Betul? Ini nama usahanya atau seperti apa? Boleh kita sapa dulu. Pak Wijanarko, selamat siang. Sudah bergabung dengan kita. Halo, Pak. Boleh di-unmute dulu. Ini audionya masih di-mute oleh Bapak. Selamat siang, yang ingin bergabung boleh silakan langsung klik tombol raise hand atau silakan bergabung melalui kolom Q&A untuk pertanyaan ya. Oke, sambil menunggu Pak Wijanarko, ini yuk kita coba untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini nih, ada Pak Roni Indra Gunawan. Kalau bisnisnya online kan nggak ada gerainya nih Mas. Kalau cuma di rumah sebagai dropshipper itu gimana isi alamatnya ya? Untuk pengiriman surat atau apakah tidak pakai email saja? Nah, seperti apa nih sarannya, Mas Surya? Silakan. Jadi untuk untuk online sebenarnya kalau misalkan gerainya tidak ada, itu sebenarnya kita tetap bisa menggunakan alamat rumah ya, alamat rumah. Kemudian juga jadi pada akhirnya nanti konsumen mungkin akan datang ke tempat kita. Jadi cukup dijelaskan saja. Jadi Bapak Ibu tetap harus menjelaskan informasi secara tepat bahwa memang profil bisnis ini adalah model bisnisnya adalah dropshipping. Artinya memang tidak ada stok yang di rumah. Oke. Seperti itu. Ada informasi tambahan ya untuk Ya, menjelaskan bahwa bagaimana keadaannya. Oke. Baik, betul. kemudian kita akan coba untuk live dengan Ibu Priyani Kurniasari. Selamat siang menjelang sore Ibu Priyani. Sudah bergabung bersama dengan kita. Apa kabar? Halo Ibu. Sudah mendengar saya? Audionya sudah dibuka ini sepertinya oleh Ibu. Ibu Priyani, sudah bergabung? Ya, halo Ibu. Sudah mendengar? Ibu Priyani? Oke, sambil saya coba untuk... Ya, Ibu? Ibu Priyani? Oke, sambil kita coba untuk bacakan pertanyaan lain ya dari Pak Wijanarko tadi. Apakah satu lokasi bisa, Mas, di... Oh, ini sudah bergabung. Halo, Ibu Priyani. Iya, Mbak. Halo. Ya, selamat siang menjelang sore, Ibu. Sedang berada di mana lokasi, domisilinya? Ini di Salatiga, Jawa Tengah. Salatiga, silakan dengan Mas Surya. Monggo. Iya, Mas. Jadi gini, saya kan pernah bikin Google My Business juga. Itu ada dua. Yang pertama punya orang tua waktu itu langsung ada kiriman surat itu. Verifikasi ya. Iya, verifikasi. Terus kemudian membuatkan juga buat suami saya. Tapi sampai hari ini belum ada. Kan ada pemberitahuan bahwa ada kiriman surat, tapi sampai hari ini belum ada kayak gitu. Nah, itu kenapa kira-kira? Oke, ini tadi pertanyaan untuk verifikasi ya. Lalu kemudian tadi Mbak Priyani juga menanyakan bagaimana cara mengecek tren minat konsumen di Google ya. Iya. Sekaligus menjawab pertanyaan itu. Baik, silakan Mas Surya. Baik, saya akan jawab yang pertama dulu ya. Mungkin kita bisa gali informasi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya Mbak sudah bikin, kemudian juga verifikasi sudah selesai. Kemudian yang kedua, ini verifikasinya belum selesai ya? Itu dua-duanya sudah selesai semua. Jadi udah ada pemberitahuan surat akan datang dalam 4 hari kayak gitu. Ditunggu-tunggu sampai hari ini belum ada kayak gitu. Oke. Keduanya? Yang satu sudah, yang satunya belum. Oh gitu. Padahal dengan alamat yang sama atau berbeda ya? Alamatnya berbeda. Jadi yang satu memang di pusat kota, yang satu agak agak pelosok gitu. Oke. Gitu, ya, memang yang sering terjadi di kendala ketika jauh dari pusat kota itu memang sering sekali nggak sampai nih surat verifikasinya. Hambatannya di situ ya, Mas? Iya. Oke. Jadi bisa mengakses Gapura Digital tadi ya untuk fungsi verifikasi. Event virtualnya di Gapura Digital nanti bisa verifikasi instan dari event tersebut. Baik. Pertanyaan kedua
Bagaimana cara mengecek tren minat konsumen di Google, Kak? Silakan. Oke. Nah, jadi untuk mengecek tren ya, tren minat konsumen, Mbak bisa masuk ke Google Trends ya, Google Trends. Ya, Google Trends, trends.google.com. Kemudian nanti silakan masukkan nama barangnya untuk bisa dilihat. Nanti ketika memasukkan nama barang di Google Trend akan muncul berapa persen perkembangannya, kemudian juga di lokasi-lokasi mana barang tersebut ngetren, itu bisa dilihat di Google Trends tersebut. Kemudian juga bisa dibandingkan. Kadang ada nama barang yang hampir mirip ya, seperti sweater dengan hoodie. Nah, itu kan sebenarnya hampir sama ya. Nah, itu bisa dibandingkan menggunakan Google Trends itu. Mana sih kata yang lebih banyak digunakan gitu. Karena orang antara sweater dan hoodie ini kadang orang masih bingung nih membandingkan bedanya apa sih sweater sama hoodie gitu kan. Nah, itu bisa dibandingkan menggunakan Google Trend atau mungkin bisa dipraktekkan juga di barang-barang yang lain yang mirip gitu ya. Misal seperti jilbab sama kerudung. Nah, itu kan biasanya orang masih bingung nih perbedaannya di mana gitu. Bisa menggunakan Google Trends tersebut. Mbak Priani, kalau boleh tahu produknya apa ini? UMKM-nya? Ini sih rak kayu semacam itu. Rak kayu untuk tanaman kan lagi ngetren. Tanaman, betul. Wah, itu lagi banyak dicari tuh Mbak Priani. Baik. Jadi harus memadukan keyword atau kata kunci juga ya, Mas Surya? Betul. Yang sedang tren sekarang ini. Jadi bisa dicari di Google Trend tadi. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita, Mbak Priani. Semoga sehat selalu dan semangat ya. Baik, terima kasih. Ada Pak Muhammad Gofur. Untuk titik atau alamat usaha kita tadi ini melanjutkan yang tadi berpindah tempat ya, Mas. Itu kalau di Google Maps-nya titiknya itu akan langsung ikut berpindah atau harus manual dipindahkan juga dulu? Sebaiknya dipindahkan manual ya, meskipun sebenarnya untuk alamat-alamat yang sering digunakan, jadi contoh di Google Map itu ada titik lokasi yang tidak ada profil bisnisnya, tapi bisa muncul itu biasanya karena aktivitas digital seperti pemesanan ojek online dan sebagainya, itu akan nitik sendiri gitu ya. Tapi daripada nanti titiknya nggak akurat, mending juga dipindahkan manual. Oke, baik. Jadi itu untuk membantu sih ya, supaya lebih ada titiknya. Karena kalau sudah ada titiknya lebih dulu, mungkin ya beruntung. Tapi kalau belum kan memang harus di-set dulu manualnya ya. Oke. Pak Abdul Wahid di Banten, untuk memasukkan nomor telepon, sampai berapa nomor telepon, Mas? Untuk teknisnya ini. Kalau untuk nomor telepon sendiri sih saya sarankan untuk bisa di 3 nomor ya, atau sebenarnya 2 nomor sudah cukup. Artinya tidak usah terlalu banyak. Jadi bisa lebih dari 1 gitu kan. Tapi kadang kan memang misalkan untuk UMKM misalkan ada 1 nomor telepon owner dan 1 nomor telepon admin yang standby di lokasi seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat ada Ibu Putri Munira. Apa ya, Mas, yang menyebabkan alamat saya bisa ditemukan oleh sebagian orang, tapi sebagian orang lain itu tidak menemukan gitu? Ini biasanya terjadi juga ya. Silakan. Alamat atau profil bisnis ya ini ya? Alamat. Tulisnya sih alamat, iya. Oh gitu. Kalau misalkan untuk alamat bisa ditemukan, itu balik lagi ke seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi ya, tentang aktivitas digital. Yang paling sering itu memang penggunaan aplikasi seperti ojek online, taksi online, itu biasanya akan muncul alamat itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita bicara masalah profil bisnis, itu kalau profil bisnisnya ditemukan oleh sebagian orang dan tidak ditemukan oleh sebagian orang, sepertinya tidak mungkin gitu. Oh, gitu. Kecuali baru itu ada kemungkinan. Oke, baik. Itu pendapat Mas Surya ya, Ibu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada Ibu Betty Utami di Jawa Timur. Saya tuh menjual beberapa jenis produk nih, Mas, selain produk saya sendiri. Nah, bagaimana menentukan kategori bisnis saya supaya mudah ditemukan oleh calon pelanggan? Nah, produknya adalah cookies, kemudian ada minuman, ada frozen food. Bagaimana, Mas Surya? Silakan. Nah, ini biasanya mohon maaf ya, untuk pemula ini biasanya arah tokonya lebih ke Palu Gada ya. Iya, semuanya ada di dalam satu toko. Semuanya ada gitu. Nah, padahal
ini akan sangat menyulitkan ketika kita ingin menarget kata kunci tertentu agar profil bisnis kita ini bisa muncul di penelusuran. Jadi sebaiknya bisa dipisah aja, atau gini. Contoh misalkan ada yang jual madu ya, ada yang jual madu. Kemudian nanti dia berpikir ingin menampilkan produk-produk lain yang sejenis. Mungkin bagian kategori bisnis itu bisa dimasukkan ke toko kesehatan. Oke. Seperti itu, dipisah aja sebenarnya. Dan kemudian jika bertanya, loh gimana kalau misalkan ternyata alamat saya cuma satu, apakah bisa dibikin tiga profil? Tiga bisnis ya? Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi saran saya, pembuatannya itu bertahap. Jangan kemudian bikin satu lokasi, bikin 3 profil bisnis di waktu yang bersamaan. Pastikan satu dulu, selesaikan verifikasinya, nanti bikin satu lagi, seperti itu. Oke. Tadi kan ada cookies, minuman, dan frozen food. Jadi ini masing-masing aja ya, Mas, menurut saran Mas Surya ya? Masing-masing aja sih. Masing-masing aja ya. Oke, baik. Sudah dapat solusi tadi. Terima kasih. Lalu kemudian kita akan mengundang Ibu Rosi Elvia Pratiwi untuk bergabung secara live bersama dengan kita sambil menunggu. Sambil boleh saya bacakan dari Radityo Yoga Utama di Jawa Tengah. Misalnya saya sudah mendaftarkan bisnis dengan nama Karya Utama di Google Businessku ya Mas ya. Dalam beberapa tahun nama bisnis saya berganti karena berbagai hal. Buat akun baru, apakah profil di bisnisku bisa diedit saja? Menurut Mas Surya bagaimana? Selama kategori bisnisnya tidak terlampau melenceng ya. Jadi misalkan hanya ingin mengganti nama bisnisnya, itu bisa menggunakan fitur editing aja sebenarnya masih bisa. Tapi seringkali pemula misalkan dari sebelumnya toko baju kemudian dipindah ke frozen food misalkan, menyesuaikan. Seringnya kan masa pandemi seperti ini mulai switch ya dari jualan fashion kemudian ke frozen food itu. Makanan ya. Kalau misalkan yang jelas di masa pandemi ini pembuatan profil bisnis memang agak susah verifikasinya. Kemudian kalau misalkan nama bisnis itu kemudian diganti dengan kategori yang cukup jauh, biasanya proses optimasinya juga akan mengulang dari awal. Oke. Butuh 2-3 bulan untuk menyesuaikan ke nama yang baru. Oh, baik. Jadi ada pertimbangan ya, dikembalikan lagi ke Bapak kira-kira seperti apa, karena kategori bisnisnya kalau bisa jangan jauh-jauh begitu ya. Oke. Iya, baik. Ibu Rosi Elvia Pratiwi sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Ibu. Sudah bergabung dengan kita? Tadi saya sudah melihat videonya sekilas. Ibu Rosi, silakan bergabung. Audionya bisa dinyalakan. Ingin ngobrol dan bertanya apa dengan Mas Surya? Silakan, Ibu Rosi. Oke, sambil menunggu Pak. Oh ya, ini sudah bergabung. Ibu Rosi, halo. Oke, saya ke Pak Joko Utomo dulu di Jawa Tengah ya. Berapa ya, Mas, gambaran tarif kalau kita pasang iklan berbayar melalui Google? Lalu ketiga, untuk pertanyaan berikutnya, untuk Google Maps-nya, apakah masih ada potensi salah alamat atau tersesat karena Google Maps-nya salah arah atau bagaimana? Menurut pengalaman Mas Surya, silakan. Saya akan jawab mulai dari yang pertama untuk masalah tarif biaya ya, tarif iklan berbayar. Jadi iklan berbayar Google sendiri kan memang menggunakan sistem PPC atau pay per click, artinya kita membayar sesuai dengan klik yang diterima. Nah, kemudian per kliknya ini juga akan dipengaruhi oleh kompetisi dari kata kunci tersebut. Ketika kata kunci tersebut memang banyak sekali pengiklan, maka nilai per kliknya juga akan lebih tinggi. Contoh misalkan di rata-rata untuk produk fashion berkisar antara 1.500 sampai 3.500 per klik. Kemudian untuk produk-produk yang memang dia punya nilai jual yang tinggi, contoh misalkan kerajinan-kerajinan yang berkaitan dengan masjid seperti pintu masjid, kubah masjid, itu per klik bisa sampai 80.000. Jadi balik lagi, kalau misal biaya itu pada kata kunci yang ingin ditarget. Kata kunci yang ingin ditarget ini kompetisinya tinggi nggak sih? Gitu. Kalau memang tinggi, maka biayanya akan lebih mahal. Ya, mengikuti. Oke, baik. Tergantung kata kunci. Kalau kata kunci itu yang disertakan
harus banyak kah, Mas? Dan apakah misalnya ada minimalnya begitu untuk setiap kategori bisnis? Kalau di Google Ads sendiri itu dibedakan ada hierarki. Satu kampanye membawai banyak grup iklan, satu grup iklan membawai banyak iklan. Nah, di satu grup iklan itu sebenarnya saya akan menyarankan hanya di 3 sampai 5 kata kunci saja. Jadi grup iklan itu kita bisa masukkan misalkan produk fashion, kita ambil per kategori. Misal satu grup iklan bernama gamis. Ya udah berarti kata kunci yang berkaitan dengan gamis 3 sampai 5 kata kunci. 5 sampai kata kunci saja. 3 sampai 5 ya. Ya, itu. ya. 3 sampai 5 kata kunci saja. Dan kata kunci yang sedang tren bisa dicari tadi di Google Trend. Betul ya, Mas? Google Trend. Oke. Ada Pak Muhammad Arifin. Apa ya, Mas, perbedaan fitur yang berbayar dengan Google Businessku yang free atau gratis? Silakan. Jadi sebenarnya kalau dari Google Businessku saja, ini gratis, benar-benar gratis. Nah, kita baru dikenakan biaya berbayar ketika kita menggunakan iklan berbayar. Perbedaannya apa, gitu ya? Ketika profil bisnis kita baru, benar-benar baru, kita mungkin belum bisa berkompetisi dengan profil bisnis yang sudah lama, yang dia sudah punya nama dan sering muncul di halaman 1. Ketika kita menggunakan iklan berbayar, sekalipun profil bisnis kita baru, maka kita akan muncul di paling atas. Oke. Ada keuntungan ya pasti dengan iklan berbayar tadi ya. Oke. Ibu Rosi sudah bergabung kembali bersama dengan kita. Ibu Rosi, selamat sore. Halo. Sedang berada di mana Ibu Rosi? Domisili? Ya, Ibu Rosi, audionya? Ya, Ibu Rosi, selamat sore. Selamat sore ya. Ya, silakan Ibu Rosi, sedang berada di mana domisilinya, Ibu? Kota apa? Di Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur. Kalimantan Silakan. Timur, Samarinda. Samarinda. Silakan dengan Mas Surya, Ibu. Mas, ya? Ya. Saya mau nanya, kan saya sering masuk di Google Business itu, petanya tidak sesuai dengan titiknya, Mas. Kadang Grab dan kurirnya selalu kelewatan titiknya, Mas. Oke. Biar agak pas dengan titik rumah saya itu bagaimana ya, Mas? Sering salah-salah terus soalnya titik rumahnya. Oh, selalu salah. Silakan Mas Surya. Jadi Ibu bisa mengedit PIN-nya ya, titik lokasinya itu secara manual di bagian alamat. Jadi ketika di tab informasi di bagian alamat itu, selain kita bisa mengganti alamatnya secara teks, kita juga bisa mengganti titik lokasinya. Nah, saya sudah jelaskan di paparan sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan zoom yang paling besar sehingga titik lokasi itu benar-benar pas di lokasi yang kita inginkan gitu. Kemudian kalau misalkan tidak familiar dengan peta buta yang disediakan, bisa menggunakan mode satelit yang mungkin akan bisa memudahkan karena beberapa orang mungkin lebih suka pakai mode satelit aja nih. Misalkan sebelah kanan itu genteng rumah tetangganya merah nih. Oh, berarti ini samping rumah saya nih, sebelah sini gitu. Nah, itu bisa disesuaikan. Artinya PIN itu bisa diseret secara manual sehingga lokasinya benar-benar pas. Ketika zoom-nya itu berada di paling maksimal, posisi paling maksimal, maka akan meningkatkan akurasi penempatan lokasi tersebut. Kalau ditambahkan informasi keterangan depan, dekat, apa gitu di dalam alamatnya bagaimana menurut Mas Surya? Boleh, itu bisa nanti di bagian alamat. Jadi di bagian atas itu ada negara, kemudian selanjutnya alamat, itu kita bisa menambahkan baris. Oke, baik. Kita menambahkan baris. Jadi misal di bagian atas, seringkali gini, di gedung-gedung tertentu ya, misalkan di baris pertama, itu bisa dijelaskan, tower ini, lantai ini, gitu ya. Kemudian baru alamat dari tower tersebut, alamat dari gedung tersebut. Kemudian misalkan ada tambahan lain, samping masjid ini, itu bisa dimasukkan di baris pertama, kemudian selanjutnya di kedua itu alamat seperti nama kampung, RT RW, dan sebagainya. Oke, jadi bisa ditambahkan Ibu, selain di Zoom tadi benar-benar alamatnya sesuai dengan titiknya, lalu kemudian ditambahkan informasi alamatnya, artinya keterangannya di mana, apakah di sebelah masjid, atau di depan, atau di seberang apa gitu ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya Ibu.
usahanya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Iya. Ada Ibu Isti Maulidia di Jakarta. Mas, kalau misalnya produk saya made by order nih, kalau begini bagaimana ya sarannya untuk Google Businessku membangun atau aktivasinya? Kategori bisnisnya. Custom ini berarti ya mungkin betul. Ya. Artinya mungkin di bagian katalog produknya ini bisa dijelaskan di bagian deskripsi bahwasanya memang produk ini dibuat setelah ada pesanan yang masuk. Jadi balik lagi ke kelengkapan informasi yang kita sajikan di profil bisnis sebenarnya. Oke, baik. Kemudian juga ada, ini kebanyakan banyak yang bertanya soal verifikasi memang, Mas Surya ya. Jadi tadi jawabannya harus saya ulang kembali bahwa bisa diakses melalui apa tadi galeri Gapura Digital. Betul. Gapura Digital. Nanti boleh Mas Surya tuliskan di kolom chat juga ya, Mas Surya. Jadi bisa langsung Bapak Ibu semuanya diklik dan bisa dijemput bola untuk menanyakan verifikasinya di sana. Kemudian juga ada yang sudah bergabung lagi 2 bulan verifikasi, iya. Ibu Fatimah Asegaf di Sulawesi Tengah. Produk makanan olahannya ada beberapa macam nih, Mas. Apakah semua produk diinfo ke Google Business di kategori makanan dalam satu kategori? Untuk kategori makanan. Maaf, mohon diulangi, gimana? Ada produk makanan, tapi ada beberapa macam produk gitu. Apakah semua produk ini di kategori bisnisnya dimasukkan jadi satu di kategori makanan? Oh gitu. Atau dibedakan lagi? Kalau sebenarnya untuk mungkin bisa memberikan informasi yang akurat, bisa dipisah ya. Misal makanan itu kan sebenarnya banyak kategorinya. Mungkin bisa nanti untuk yang bertanya bisa dijelaskan secara detail makanan nih misalkan ya misal ada yang kue basah, kue kering itu sebenarnya dipisah berdasarkan kategorinya pun juga bisa gitu. Oke, jadi makanan masih ada kategorinya lagi supaya tadi frozen food barangkali bisa beda lagi atau cookies ya bisa beda lagi sehingga pencariannya jadi lebih mudah ya, Mas Surya ya. Oke. Frozen food itu kan bisa dipisah kayak misalkan olahan ikan, olahan ayam, seperti itu. Oke, baik-baik. Nanti ada subkategorinya lagi yang bisa dipilih. Betul. Ibu Isti Maulidia lagi bertanya lagi, cara melihat statistiknya bagaimana ya? Bisa kasih contoh nggak, Mas? Statistik apa ya? Maksudnya hasil tren konsumennya kah, Mas Surya? Nah ini statistik ini apakah memang berkaitan dengan Google Business Go atau Google Trends ya. Jadi sebenarnya kalau di paparan tadi di bagian insight itu sudah saya jelaskan tentang berapa penelusuran yang tampil, kemudian kata kunci apa saja yang masuk ke profil bisnis kita. Itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Oke. Nah, nanti mungkin Ibu bisa melihat di bagian insight itu ketika profil bisnisnya sudah mulai aktif, sudah mulai banyak dikunjungi, maka di situ akan banyak keterangan yang bisa dibaca seperti ditemukan di Google Map berapa, ditemukan di Google penelusuran berapa, seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari mana mereka bisa menemukan kita. Dari situ ya statistiknya nanti ketika sudah sudah banyak dikunjungi atau sudah banyak dilakukan penelusuran. Kemudian ada Ibu Rizka Nurfadila di Jawa Barat. Apakah profil bisnis sebaiknya dikasih nama daerah lokal, Mas? Misalnya nama profil bisnis saya adalah woodhome.id. Wood-nya kayu, home-nya rumah.id. Apakah sebaiknya diberikan nama lokal daerahnya gitu? Karena kan ini kalau maps jadi bisa menarik perhatian yang dekat-dekat dengan lingkungan tersebut ya. Seperti apa, Mas Surya? Jadi sebenarnya tergantung dari... Oh, ini dia. Lanjutannya, mohon maaf. Apakah perlu diganti menjadi woodhome.id garis strip toko furniture Cirebon? Begitu? Nah, seperti apa, Mas? Oh, gitu. Jadi, karena profil bisnis ini, profil bisnis di Google Businessku ini memang bisa mengakomodasi semuanya ya. Artinya, baik itu bisnis yang dijalankan hanya lokal saja, bisnis lokal, ataupun juga bisa seluruh Indonesia ya. Bahkan mungkin internasional sebenarnya masih bisa dan memungkinkan untuk menggunakan profil bisnisku ini. Nah, kemudian apakah kemudian perlu diganti? Ya. Dari penamaan itu
bisa dicek di bagian penelusuran dan juga dicek secara real di penelusuran apakah memang ketika kata kunci targetnya diketikkan posisinya sudah sesuai atau belum. Kalau memang ternyata kata kunci targetnya seperti apa dulu? Toko furnitur saja atau toko furnitur Cirebon atau mungkin furnitur Cirebon, itu bisa dicek dulu di Google penelusuran lewat berbagai banyak device ya. Jadi validasi datanya akan lebih baik ketimbang hanya menggunakan device yang kita miliki gitu. Nah, kemudian kalau kata kunci, Mas Surya, apakah perlu disertakan kota masing-masing? Misalnya usaha saya ada di Cirebon, di Depok, gitu. Apakah perlu dimasukkan kata kunci kota masing-masing itu? Atau bagaimana? Kalau sebenarnya tidak dimasukkan pun sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena kan Google tetap membaca itu dari alamat yang kita masukkan. Seperti itu. Jadi sudah terbaca melalui alamatnya. Jadi alamatnya kalau bisa selengkap mungkin ya. Begitu ya, Mas Surya. Baik-baik. Kita sedang mengundang Ibu Dian Safriani di Nusa Tenggara Timur dari Kupang. Kalau bisa bergabung bersama dengan kita, akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk ngobrol langsung dengan Mas Surya. Tapi sebelumnya ada Mas Sigit Sasongko di Tangerang. Untuk foto produk yang sedang kosong atau habis, sebaiknya perlakuannya seperti apa ya, Mas Surya? Silakan. Memberikan informasinya atau update-nya seperti apa? Untuk foto produk yang kosong itu sebenarnya ditampilkan aja nggak apa-apa ya. Tetap ditampilkan nggak apa-apa karena memang akan sangat merepotkan kalau kita sudah upload banyak nih foto produk gitu kan. Terus kemudian harus dihapus dan sebagainya. Itu mending di bagian tab produknya aja yang diperbarui. Oh, baik. Diberikan keterangan. Kita pelanggan menghubungi pun kita bisa, sebenarnya selama kita berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan juga bisa mengerti kok. Oh, baik. Jadi ini ada feedback-nya ya juga ya yang komunikasi yang dilakukan. Ibu Dian Safriani sudah bergabung bersama dengan kita di Nusa Tenggara Timur di Kupang. Halo, selamat sore Ibu. Halo Ibu Dian. Sudah bergabung dengan kita, boleh audionya dinyalakan? Silakan Ibu Dian, ingin bertanya apa dengan Mas Surya? Halo? Ya, sambil menunggu ada Eri Kurniawan di Yogyakarta. Mas, link apa tadi yang ditulis di halaman website agar langsung menuju lokasi di Google Map? Diingatkan kembali, Mas. Silakan. Jadi, ketika kita menggunakan nama pendek, itu kita bisa bisa membagikan link map kita itu dengan mudah selama kita mengingat yaitu g.page. G.page/nama pendeknya, maka ketika itu dibuka, link tersebut di-share, dibuka, akan langsung menuju ke map dari profil bisnis kita. Oh, baik. Baik, sudah terjawab tadi ya. Ibu, saya memanggil lagi Ibu Dian Safriani sudah bergabung dengan kita, Ibu. Halo, selamat sore. Oke, masih belum menjawab. Kita coba ke Ibu Fiona di Pekanbaru. Mas Surya, jenis bisnis saya adalah olahan makanan dan minuman dari susu. Masing-masing produk itu ada brandnya sendiri nih, Mas Surya. Ini contoh studi kasus ya. Apakah akunnya perlu dibuat per nama brand atau cukup nama unit usahanya saja yang punya banyak produk tadi? Nah, kalau misalkan brandnya terlalu banyak ya, karena biasanya kan memang mungkin bisa ke toko susu saja, toko olahan susu dan sebagainya, itu bisa lebih ke general kategori bisnisnya aja sudah cukup sebenarnya. Sama seperti di bidang fashion, itu biasanya mereka yang berjualan fashion itu kan dari merek-merek yang cukup banyak ya. Jadi cukup secara general saja, misalkan toko pakaian, toko jilbab, seperti tadi toko susu, itu bisa secara general kategori produknya saja. Oh, kategorinya boleh general ya? Ya. Oke, kalau begitu supaya nanti di produknya bisa di tokonya maksudnya bisa didetailkan lagi jenis-jenis produknya atau brandnya apa saja. Oke, ada Bapak Fadlan Adidaya di Jawa Tengah. Saya biasanya ini pengalaman posting produk di Google Bisnisku itu kadang-kadang nggak bisa dipublikasi, itu kenapa ya? Adakah mungkin aturan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua di sini dalam mengupload foto, barangkali foto produk, Mas Surya? Kalau untuk produk sendiri sebenarnya belum terlalu banyak larangan ya, tapi mungkin biasanya mengandung kata-kata tertentu yang
daftarnya secara resmi tidak dirilis oleh Google sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa hubungi support sih sebenarnya kalau hal seperti ini. Artinya kita tuh memang benar-benar nggak ngeh bahwa kata itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Oke. Lebih banyak ke kategori kesehatan sama kecantikan itu memang di produk Google agak sedikit ribet sih. Oke, baik. Jadi memang dari sananya ya, ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah tapi bisa kita usahakan untuk tadi mungkin menggabungkan lagi kata-kata kunci yang bisa dituliskan. Baik. Ada Makroni di Lampung. Pak Makroni, selamat sore. Sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Bisnis saya jualan batu alam dan perlengkapan sejenisnya dengan nama Muntilan Art Stone, lokasi di Kota Bumi, Lampung. Namanya saya ambil dari tempat asal saya nih, Mas. Kebetulan saya buka di Lampung. Jadi pernah ada yang menghubungi saya, dikira saya dari Muntilan, Jawa Tengah. Nih, oke, ini lokasi ya. Bagaimana baiknya, Mas Surya? Apakah nama tokonya perlu saya ganti? Saya masih bertahan dengan nama tersebut karena sebagai ciri khas dagangan saya yang banyak belanja dari Muntilan di Lampung. Nih. Tapi banyak yang mengira ada di Jawa Tengah. Silakan, Mas Surya. Barangkali bisa memberikan solusi atau saran. Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk penamaan sendiri memang itu sudah, menurut saya sih sudah bagus ya. Artinya sebenarnya tidak perlu diganti. Mungkin sebenarnya ada kesalahan di sisi user, si calon pelanggan juga gitu loh. Bagaimana menuliskan pencariannya gitu. Karena memang kalau misalkan dia cari batu alam di Muntilan, posisi mereka di posisi si calon pembeli ada di Lampung sana, ya pasti akan dicarikan di lokasi yang paling dekat gitu. Yang paling dekat. Karena ini keunggulan dari Google Business ya, karena dia melihat lokasinya yang paling dekat yang mana gitu. Yeah. Atau perlu diberikan informasi tambahan atau pengganti nama tadi perlu atau tidak, Mas Surya? Kalau dari saya pribadi sih menurut saya nggak perlu ya. Jadi sebenarnya itu sudah mewakili, toh akan menurut saya akan aneh juga kalau misalkan orang Lampung beli batu alam harus dari Magelang asli kalau memang yang terdekat ada gitu kan. Ya, baik. Tinggal brand awareness-nya saja yang dikuatkan lagi barangkali ya. Betul. Oke, baik. Ada Bapak Sigit Sasongko di Tangerang yang lihat akun Google Business-ku ini banyak. Lalu bagaimana caranya untuk memancing ulasan? Ya juga ya. Kadang-kadang setelah beli lalu kemudian tidak mengulas kembali, padahal ulasan itu fungsinya penting ya, Mas Surya? Betul. Jadi ulasan sendiri itu mungkin kalau misalkan untuk para pembeli marketplace sangat penting ya. Jadi maksud saya gini, ketika pembeli online itu mau beli di marketplace, pasti dia akan lihat ulasan dulu. Okay. Ulasannya seberapa, bagus nggak sih, foto-fotonya seperti apa gitu. Begitu juga di Google Businessku, ketika satu profil bisnis ini memuat ulasan yang banyak, otomatis tingkat kepercayaan dari calon pembeli juga akan lebih tinggi ketimbang profil bisnis yang mungkin masih kosong ulasannya atau mungkin masih sedikit gitu. Okay. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan ulasan, bagaimana kemudian memancing pembeli mau meninggalkan ulasannya. Yeah. Nah, ini bisa akan saya share studi kasus dari apa yang sudah saya lakukan dan juga saya sarankan kepada klien-klien saya ya. Yang pertama itu bisa Bapak Ibu sediakan souvenir yang mungkin harganya masih bisa tercover dengan profit yang didapat. Itu. Contoh misalkan misalkan jualan jilbab gitu ya. Jualan jilbab itu bisa Bapak Ibu kasih souvenir yang seperti peniti atau bros atau pin yang harganya nggak terlalu mahal dan bisa tercover dari profit yang didapat. Itu kemudian dengan syarat bahwa ketika diberikan souvenir ini si pembeli bisa meninggalkan ulasannya di profil bisnis, yaitu dengan menge-share link yang memuat nama pendek tadi gitu. Kemudian juga bisa misal yang sudah punya website dan juga memungkinkan untuk fitur kupon diaktifkan, itu bisa setiap pembeli yang meninggalkan ulasan itu maka akan diberikan kupon khusus untuk mereka yang sudah meninggalkan review.
Jadi di pembelian selanjutnya mereka akan terpotong secara otomatis. Oh, ini menarik sih. Ini strategi promosi ya, yang bisa diberikan informasinya di Google Business Analytics juga ya, Bapak Ibu. Oke. Sering juga kita menerima paket yang ada tulisannya terima kasih, bantu kita untuk review. Nah, itu biasa juga ya. Yang tadi seperti Mas Surya ungkapkan juga ada souvenir yang menarik yang bisa diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Baik. Berikutnya Ibu Karina Suryana di Jawa Barat. Bagaimana cara meningkatkan penelusuran nih, Mas? Apakah ada tips tertentu untuk foto dan postingan lainnya? Fotonya harus bagaimana? Apakah harus banyak? Lalu apakah bermain konten juga perlu? Atau cukup dibuat seperti katalog toko saja? Apa bedanya listingan di penelusuran dan listingan di Maps? Terima kasih. Silakan, Mas Surya. Baik. Jadi memang ini banyak sekali yang pertanyaan seperti ini. Gimana sih ketika kita pengen posisi kita itu selalu di atas ya. Jadi Google Businessku sendiri itu ada dua ketentuan di mana ketika berada di posisi atas itu tentang masalah faktor jarak dan juga popularitas seperti itu. Nah, pada umumnya kita bisa yang paling simpel adalah meningkatkan jumlah ulasan terlebih dahulu. Jadi yang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sebisa mungkin kita memberikan informasi secara lengkap, secara up to date, sehingga Google nanti akan bisa mengumpulkan informasi lebih banyak dari profil bisnis kita untuk kemudian ditampilkan ke pengunjung yang relevan, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan sendiri, selain dari penargetan kata kunci ya, mulai dari nama bisnis, kemudian deskripsi, dan juga listingan-listingan produk yang ada di dalamnya, jumlah review itu juga akan berpengaruh di posisi. Kemudian juga jarak dari si calon pelanggan. Si calon pelanggan misalkan ternyata memang itu bisa di... Oke, kita boleh ke yang sudah bergabung bersama dengan kita, Ibu Retno Sukmawati. Halo Ibu Retno. Sudah bergabung dengan kita, Ibu. Selamat sore. Oke, Mas Surya lanjut lagi yang tadi, apakah sudah selesai? Silahkan. Ya. Jadi meskipun seringkali kita itu disodorkan lokasi bisnis yang jauh, ya, itu karena memang popularitinya lebih bagus ketimbang lokasi-lokasi lain. Maka meskipun lokasinya jauh pun tetap akan dimunculkan ke penelusuran seperti itu. Oke. Lalu kemudian Mbak Karina juga bertanya, apakah bermain konten juga perlu atau dibiarkan seperti katalog saja, katalog jualan saja? Menurut Mas Surya bagaimana? Kalau untuk bermain konten sendiri sih sebenarnya boleh saja ya, sah-sah saja. Cuman Google Businessku ini kan seperti sosial medianya bisnis kita ya. Jadi bisa mungkin kalau memang kita bisa meningkatkan engagement calon pelanggan ke kita lewat profil bisnis juga tidak ada salahnya untuk dilakukan seperti itu. Oke, bisa dicoba ya, Ibu, karena harus ada trial and error dulu ya. Seperti apa? Apakah ada feedback atau tidak ya? Ibu Retno Sukmawati sudah bergabungkah dengan kita? Halo Ibu, selamat sore. Oke, baik kalau begitu saya bacakan aja pertanyaannya ya dari Ibu Retno. Saya sudah punya akun Google Businessku tapi karena nggak terurus nih Mas Surya, jadi menghilang dari pencarian halaman utama. Nah, bagaimana caranya supaya kembali muncul di pencarian halaman utama? Silakan Mas Surya. Nah ini. Jadi sudah sempat punya ya? Sempat punya ya, ini jadi tapi nggak terurus. Sempat punya dan nggak keurus. Ini sebenarnya yang harus ditelisik lagi adalah apakah Ibu Ratna tadi masih punya akses ke dashboard dari profil bisnis tersebut. Seringkali memang kebanyakan kita tuh lupa password email. Padahal untuk akses profil bisnis ini kan menggunakan email ya. Jadi ini sudah tidak terurus nih karena memang tidak bisa mengakses atau memang tidak diperbarui informasinya. Kalau misalkan hanya tidak diperbarui informasinya, ya berarti kita tinggal melengkapi saja informasi yang sesuai dengan info-info terbarunya seperti itu. Selama kita masih punya akses. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah nggak punya akses, ya otomatis mau tidak mau harus bikin baru. Harus bikin baru, tapi dengan nama alamat email
dan nomor telepon yang berbeda kah, Mas? Karena biasanya kalau nomor telepon sudah dipakai atau email sudah dipakai, nggak bisa dipakai lagi, begitu? Kalau misalkan nomor telepon itu dipakai di 2 profil bisnis masih bisa. Masih bisa, oke. Ya, tapi ketika misalkan sudah memutuskan untuk bikin baru, maka nanti bisa di map yang lama itu kita bisa menyarankan untuk tandai sebagai tutup permanen. Oh, baik. Nanti ketika ditandai tutup permanen di jangka waktu tertentu, profil bisnis ini akan hilang. Oke, baik. Ada Pak Rafiq di Sulawesi Tengah. Saya sudah dapat PIN dari Google Business, kemudian sudah diverifikasi, business site-nya juga sudah saya publikasi. Kenapa ya pada saat search di Google, usaha yang saya daftarkan itu kok nggak muncul? Nah, ini jarang-jarang terjadi atau bagaimana, Mas Surya, yang seperti ini? Lalu bagaimana solusinya? Silakan. Ini yang tidak muncul profil bisnis sama situs bisnis ya? Iya, pada saat di search di Google kok tidak muncul begitu. Ya, kalau misalkan profil bisnis ini sebenarnya lebih mudah ditemukan. Mungkin Bapak tadi lebih condong ke situs bisnis. Situs bisnis itu memang kan seperti ya bisa dikatakan website ya, dan website itu untuk indexing ke Google memang butuh waktu. Dan lagi tinggal seberapa lama nih sudah punya websitenya gitu. Kalau memang website yang dipublikasikan masih kisaran waktu-waktu yang baru di bawah 2 minggu, itu memang butuh waktu untuk indexing ke Google sendiri. Oke, waktunya berapa lama? Kalau sudah lebih dari 2 minggu, Mas Surya? Biasanya sih sudah muncul rata-rata. Memperbarui informasi atau? Tidak perlu sih. Kalau misal situs bisnis selama itu sudah dipublikasikan, biasanya dia akan muncul otomatis sih. Oh, mungkin boleh diulang lagi, mungkin barangkali kata kuncinya atau apa gitu ya, Mas Surya? Harusnya sudah ada di situ ya. Harusnya sudah bisa dicari di search engine-nya ya. Iya, seharusnya sih sudah muncul ya. Atau kalau masih kebingungan bisa support ya untuk menghubungi Google-nya. Betul. Oke, baik. Secara teknisnya begitu. Ibu Sulis di Jawa Tengah. Untuk menonaktifkan bagaimana ya? Soalnya dulu ke double, terus ke ban. Nah, yang di ban yang sudah jadi, ini tahu-tahu muncul kembali. Ini persoalan teknis memang banyak yang seperti ini ya. Ini yang satunya mau saya nonaktifkan, takut ke ban lagi. Nah, seperti apa, Mas Surya? Boleh dibantu? Jadi biasanya kan profil bisnis yang tersuspend ini banyak sekali faktor ya. Mungkin kita secara nggak sengaja menuliskan informasi yang salah, kemudian dilaporkan oleh pengunjung. Nah, kalau misal dilaporkan oleh pengunjung ini masih aman ya. Artinya memang kita yang ada kesalahan dalam menampilkan informasi. Yang seringkali juga ada kasus bahwa tersuspend karena persaingan usaha kompetitor dan sebagainya, itu juga pengaruh. Nah, kemudian bagaimana misalkan ingin menghapus, itu bisa masuk ke bagian informasi. Ya. Sebelah kanan itu ada tutup bisnis ini di Google, itu ada 3 opsi, tandai sebagai tutup sementara, tandai tutup permanen, sampai ke hapus listingan. Jadi misalkan mau benar-benar menghapus salah satu profil bisnis, bisa menggunakan fitur hapus listingan tersebut. Oke, baik. Mas Surya, saya juga ingin merangkum ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh banyak Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah, mungkin bisa diulang lagi, satu alamat bisa digunakan untuk beberapa jenis usaha. Teknisnya ini menambahkan bisnis usahanya atau menambahkan alamatnya mungkin yang berbeda dalam satu bisnis. Nah, secara teknisnya tadi, Mas Surya. Oh, untuk satu alamat yang digunakan lebih dari satu bisnis ya? Betul. Oke. Kalau untuk misalkan satu alamat, gini ya, kan memang kalau misalkan pada saat proses pembuatan itu langsung approval, artinya tidak perlu verifikasi, masih aman gitu. Tapi kalau misalkan ternyata harus verifikasi semua, maka saya sarankan untuk bisa bikin satu persatu dulu. Satu persatu, kemudian sebenarnya kita bisa menggunakan varian alamat nih. Jadi alamat kita bisa menggunakan alamat misalkan untuk di lokasi perumahan kita bisa menuliskan nama bloknya saja, nomor dan blok. Kemudian di alamat kedua kita bisa meninggalkan blok dan nomornya, tapi menggunakan RT RW seperti itu. Hanya dibedakan seperti itu saja. Oke.
Dan sebenarnya yang paling krusial di bagian alamat itu adalah sebenarnya di proses verifikasinya saja. Kalaupun misalkan kita alamat itu nggak terlalu spesifik, kemudian dibedakan sedikit lah dari 3 profil bisnis misalkan, itu selama si kurir bisa menyampaikan surat verifikasi dengan benar, itu sudah nggak ada masalah sih. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ya, karena banyak sekali yang menanyakan hal tersebut. Oke, kemudian ada Ibu Fatmasari di Jawa Tengah, tanya nih Mas, saya sudah join Google Business School, lalu biar banyak yang berkunjung, bagaimana ya, selain upload produk, soalnya belum banyak yang mengunjungi profil bisnisnya. Tadi salah satunya dengan cara mengiklankan ya. Ya, untuk yang proses instan kita bisa menggunakan iklan berbayar, itu satu. Yang kedua sebenarnya perlu digali lagi informasinya, apakah memang penggunaan nama bisnis dan juga penempatan kata kunci di bagian deskripsi misalkan itu sudah benar atau belum. Karena memang biasanya di bagian nama bisnis ini ada yang mau pakai simple, brandnya saja dimasukkan, tapi tidak menjelaskan ini toko jualan apa gitu. Deskripsinya bisa lebih dijelaskan lagi, lalu kemudian juga jangan lupa menggunakan kata-kata kunci yang sedang tren, mencarinya di Google Trends tadi ya. Ya. Mas Surya, baik. Berkaitan dengan iklan, Ibu Tiara Parahita di Jawa Barat juga bertanya, saya tadi miss nih, untuk melihat harga per klik untuk tiap kata kunci di mana ya sebelum mulai beriklan, Mas Surya? Nah, kalau misalkan masih benar-benar baru ya, ini memang harga per klik iklan itu sebenarnya di bagian Google Ads itu ada yang namanya keyword planner. Ada fitur keyword planner, Bapak Ibu bisa bikin akun Google Ads dulu. Ya. Kemudian nanti di bagian keyword planner, di sudut kanan atas, di bagian set tools, itu ada namanya keyword planner. Di situ tinggal diketikkan kata kunci yang ingin ditarget apa, nanti akan muncul kisaran atau estimasi biaya per kliknya. Oke, baik. Baik, jadi membuat Google Ads terlebih dahulu ya? Ya, membuat akunnya terlebih dahulu, baru kemudian di bagian tools itu nanti ada opsi keyword planner yang bisa kita melihat estimasi biaya per kliknya. Oke, kalau begitu. Satu pertanyaan lagi boleh, Mas Surya ya? Sebelum nanti Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Mas Surya melalui Telegram. Bapak Vindo Veladi di Kalimantan Barat, untuk membuat, yang pertanyaan ini sudah terjawab, menggunakan website di Google Business School berbayar atau free ya pada awalnya, tapi kalau ingin beriklan nanti bisa berbayar. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada integrasi atau interaksi antara Google Business School dengan platform Google yang lainnya? Nah, ini bagaimana kita bisa menambah juga pelanggan di Google Business School. Tadi sudah terjawab juga, tinggal yang interaksi antara Google Business School dengan platform Google yang lainnya. Seperti apa, Mas Surya? Kalau di Google Business School sendiri, untuk misalkan diintegrasikan ya, sebenarnya saya lebih prefer ke integrasi ke website yang bukan bawaan dari profil bisnis. Mungkin Bapak Ibu bisa punya website yang pakai CMS, misal yang paling populer adalah menggunakan CMS WordPress, yang mana bisa di custom sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk integrasi dengan Google Business School. Contoh misalkan, ketika Google Business School kita menawarkan produk dengan diskon-diskon tertentu, maka websitenya bisa mengakomodasi kupon tersebut. Jadi ketika masuk ke Google Business School, produk tersebut secara spesifik linknya bisa diarahkan ke website yang mana sudah disiapkan kode kuponnya. Itu yang pertama. Jadi Google Business School dengan website sendiri itu bisa. Dan mungkin ini sedikit insight ya, sedikit wawasan untuk para pegiat bisnis di kuliner. Sebenarnya kalau misalkan mau, Google Business School ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi pengantaran online. Seperti itu. Jadi di bagian link produknya, ketika salah satu contoh misalkan di bagian produk nih, bagian produk linknya itu klik akan langsung mengarah ke aplikasi dan membuka menu secara spesifik di aplikasi pesan makanan tersebut sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi diintegrasikan karena memang fokusnya di lokasi sih ya Mas ya. Jadi bisa dikolaborasikan. Betul, sebenarnya akan sangat memudahkan sekali. Terutama para pebisnis kuliner ini bisa diintegrasikan nih. Google Business School ini. Oke, itu nanti nguliknya di mana, Mas
Surya untuk bisa mengkolaborasikan atau diintegrasikan dengan Ini boleh boleh sebut merek nggak sih? boleh sepertinya ya. Ya, Harusnya salah satu contoh ya, misalkan Bapak Ibu sudah punya nama resto di GoFood ataupun GrabFood ya, misalkan itu sebenarnya kan kita akan punya link khusus, link spesifik menu kita yang ada di aplikasi tersebut. Nah, link menu tersebut itu kita bisa masukkan ke bagian produk pada Google Business-ku, karena di bagian produk itu kita bisa menampilkan tombol yang berisi link. Nah, link itu tadi diisi dari aplikasi tersebut. Sehingga ketika pengunjung masuk ke profil bisnis, dia melihat produk kita, mengklik tombol beli, maka akan diarahkan langsung secara spesifik ke menu di aplikasi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Mas Surya, atas informasinya karena waktunya sudah habis. Jadi yang lainnya, Bapak Ibu semua bisa langsung berkonsultasi dengan Mas Surya melalui Telegram ya, yang akan dijadwalkan dan akan diinformasikan kemudian.